Perkenalkan, saya Redini Bermaro dengan NIM 2171650078 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membacakan secara singkat ringkasan mengenai pengantar ilmu hukum. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Ilmu hukum dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar berasal dari kata pengantar, artinya membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing diartikan sebagai berikut: inleading dalam bahasa Belanda dan introduction dalam bahasa Inggris, yaitu memperkenalkan ilmu hukum. Bertolak pada kata pengantar, maka ilmu ini harus dipelajari. Yang berikut pengertian dari segi ilmu hukum. Ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana dan kapan saja. Yang berikut cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pandangan dari J. Van Apeldoorn mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum, diantaranya sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Yang berikut pendapat pakar hukum. Menurut Dr. Andor Sojono mengatakan bahwa pengantar ilmu hukum oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum, berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian penting hukum serta hubungan antar bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum pertama kali dipakai pada tahun 1920 di Belanda. Di Indonesia sendiri, pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Yang berikut ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu memperkenalkan, menjelaskan, memperkenalkan ilmu hukum, merupakan dasar dari studi hukum, dan yang terakhir mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum tingkat persiapan. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti sejarah. Yang berikut menurut kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Yang berikut pada istilah pengantar ilmu hukum dijadikan mata kuliah dasar di perguruan tinggi. Lalu adanya surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya yang dapat ditinjau dari segi ilmu sosial, ditinjau dari segi disiplin hukum. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Metode pendekatan pengantar ilmu hukum dapat dilihat sebagai berikut. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari dari segi ilmiah secara sentral maupun universal. Pengantar ilmu hukum dengan menggabungkan pengetahuan ringkasan dengan pengetahuan mendalam akan didapat suatu perpaduan yang lengkap. Yang berikut dari segi lainnya. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Persyaratan khusus untuk menjadi dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama, menurut Profesor Ahmad Sanusi dalam buku Pengantar Ilmu Hukum pada halaman 4 menjelaskan, dosen pengantar ilmu hukum harus menguasai bahan-bahan keseluruhan pembahasan maupun pengetahuan mata pelajaran pengantar ilmu hukum, memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan menarik dan membangkitkan semangat mahasiswa, mampu dan berani mempopularitaskan acara kuliah, memberikan petunjuk bagi mahasiswa agar selanjutnya dapat belajar dengan baik menurut caranya masing-masing. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dengan singkat dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran
dijadikan sebagai pengantar dan petunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan dan persoalan di bidang hukum, memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Bagi mereka yang mau mempelajari ilmu hukum, harus belajar pengantar ilmu hukum dahulu, tanpa itu mereka akan mendapatkan kesulitan dan kegagalan. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum sebagai objek ilmiah hukum, B. Ilmu hukum sebagai norma hukum, C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Hukum sebagai objek hukum, pengertian tentang hukum. Ruang lingkup hukum sebegitu luasnya tidak mungkin dibuat batasan. Maka untuk menjawab pertanyaan apakah hukum sebaiknya diadakan, pembahasan tentang apa arti hukum dari segi etimologi, definisi hukum oleh berbagai pakar, dan hukum dalam berbagai arti. Yang berikut, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berada di mana saja asal ada masyarakatnya. Yang berikut ada peran dan fungsi hukum, yang membahas tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat, dalam pekerjaan hubungan kerja, di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, dan hubungan dengan hak. Dalam perkembangan masyarakat, dalam hubungan dengan ilmu lainnya, dan dalam mempelajari hukum. Dalam penggunaan ilmu hukum. B. Fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, 2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, 3. Sarana pergerakan pembangunan, 4. Sebagai fungsi kritis. Yang berikut ada tujuan hukum yang membahas mengenai tujuan hukum, B. Tujuan hukum menurut para ahli, C. Peraturan-peraturan umum, D. Tentang keadilan. Hukum ditaati orang yang membahas mengenai orang menaati hukum karena macam-macam sebab. 2. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. 3. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Kodifikasi dan perkembangan hukum. A. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara. C. Perkembangan kodifikasi hukum. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang berikut aliran-aliran hukum. A. Aliran legisme. B. Aliran yang terikat sekali pada undang-undang. C. Aliran rich finding. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Yang berikut terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris, B. Pembentukan hukum di Indonesia, dan C. Pandangan legisme. Yang berikut penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran, B. Metode penafsiran, C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang berikut pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan, B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis, C. Penghalusan hukum, D. Argumen a contrario. Sampai sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum, B. Pendapat berbagai pakar hukum, C. Undang-undang. Penggolongan dan klasifikasi hukum. A. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. B. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan. Yang berikut ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. Pengertian kaidah sosial. B. Pengolahan kaidah. C. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. D. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang berikut ilmu hukum sebagai ilmu pengertian.
subjek hukum. A. Pengertian. B. Manusia sebagai subjek hukum. C. Pengecualian. Yang berikut objek hukum. A. Benda sebagai objek hukum yang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Benda-benda material. 2. Benda-benda yang tidak bersifat kebendaan. B. Manusia sebagai subjek hukum. Yang berikut peristiwa hukum. A. Pengertian. B. Macam-macam peristiwa hukum. Hubungan hukum yang membahas tentang A. Pengertian. B. Segi hubungan hukum. C. Unsur-unsur hubungan hukum. D. Syarat-syarat hubungan hukum. E. Macam atau jenis hubungan hukum. Yang berikut hak yang membahas tentang A. Pengertian. B. Teori-teori tentang hak. C. Penyosialan hak. D. Penyalahgunaan hak. E. Macam-macam hak. Yang berikut perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum, yang membahas tentang A. Perbuatan hukum. B. Bukan perbuatan hukum. C. Akibat hukum. Yang berikut masyarakat hukum, yang membahas mengenai A. Batasan masyarakat hukum. B. Pembentukan kelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang berikut ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, yang membahas mengenai A. Pengertian. B. Sejarah singkat. C. Antropologi dan hukum. Yang berikut ada sosiologi hukum yang membahas mengenai A. Pengertian. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Yang berikut ada psikologi hukum dan sejarah hukum, yang membahas mengenai peranan dan fungsi sejarah hukum. Yang berikut ada perbandingan hukum yang membahas mengenai A1 pendahuluan, B. Pengertian perbandingan hukum, C. Tujuan daripada perbandingan hukum, D. Fungsi daripada perbandingan hukum, dan yang terakhir E. Manfaat daripada perbandingan hukum.